Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rakil Sugeng Dewantoro dalam materi Azas Teknik Kimia. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat kan? Harus tetap semangat. Oke, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, untuk materi hari ini adalah membahas mengenai energi dan perubahannya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-1 ini adalah melalui penayangan video pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan definisi energi dan macam-macam energi dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menelaah dan menyelesaikan LKPD, peserta didik berdiskusi dan mempresentasikan untuk menunjukkan hubungan antara macam-macam energi dengan perubahan energi dengan tepat. Sedangkan untuk langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan ini, yang pertama adalah kegiatan pembuka terdiri dari salam pembuka, berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, peserta didik menyaksikan video pembelajaran yang ditayangkan oleh guru. Ketiga, peserta didik mempelajari LKPD. Keempat, peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan orientasi masalah di LKPD. Yang kelima, peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya untuk mereview hasil LKPD kelompok lain. Serta yang keenam, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sedangkan yang terakhir adalah kegiatan penutup yang terdiri dari refleksi, kesimpulan, dan doa. Ya, untuk selanjutnya silakan saksikan video pembelajaran berikut. Ya, jika kemarin kita sudah membahas mengenai massa, baik itu neraca massa ataupun hukum kekekalan massa, kali ini kita akan membahas mengenai energi. Energi kita perlukan untuk ketika kita berjalan ataupun ketika kita bermain sepak bola, bersepeda, bernyanyi, bahkan ketika kita tidur kita tetap membutuhkan energi. Jadi, apakah energi itu? Kemampuan untuk melakukan sesuatu itu yang disebut dengan energi. Sesuatu ini adalah usaha atau kerja. Jadi, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha ataupun kerja. Bahasan selanjutnya adalah mengenai macam-macam bentuk energi. Ada beberapa energi, yaitu energi potensial, energi kinetik, kemudian energi kalor, dan energi listrik, dan yang lainnya. Sebenarnya banyak bentuk energi itu, tetapi yang kita bahas 4 energi ini dulu. Kita mulai dari energi potensial. Energi potensial ini disebabkan oleh sebuah benda yang bermassa dan berada pada ketinggian tertentu. Ilustrasi sederhananya, misalkan ada sebuah gedung bertingkat dengan ketinggian H. Kemudian di atas benda tersebut, di atas gedung tersebut ada sebuah benda atau ada sesuatu yang memiliki massa adalah M. Sehingga energi potensialnya adalah M kali G kali H, di mana M adalah massa dan G adalah percepatan gravitasi, sedangkan H adalah tinggi ya. Salah satu aplikasi dari energi potensial ini adalah pada pembangkit listrik tenaga air. Kalau kita lihat di bendungan, pada pembangkit listrik tenaga air selalu didesain tinggi bentuk bangunannya atau bentuk bendungannya. Hal ini agar energi potensialnya maksimal. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai energi kinetik atau EK. Energi kinetik ini disebabkan sebuah benda yang bermassa, dia bergerak dengan kecepatan V atau kecepatan tertentu. Misalkan sebuah mobil yang memiliki massa M bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan V, maka energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat, di mana M adalah massa dan V adalah kecepatan. Pertanyaan yang berhubungan dengan energi kinetik mungkin adalah kenapa sepeda motor jika digunakan berboncengan lebih boros bensinnya daripada ketika digunakan sendiri.
Ya, jawabannya karena jika berboncengan massa atau M-nya itu akan lebih besar sehingga membutuhkan energi kinetik juga lebih besar. Kemudian kita lanjutkan lagi ke energi kalor. Energi kalor atau Ki atau panas ya. Ilustrasi sederhana, misalkan kita sedang memanaskan air di dapur, maka akan ada panas yang berpindah, energi panas yang berpindah dari kompor ke air. Untuk menentukan berapa energi panas atau energi kalor yang berpindah, kita harus mengetahui massa dari air tersebut, kemudian kapasitas kalornya, dan yang terakhir adalah suhu air sebelum pemanasan dan suhu air setelah pemanasan. Sehingga rumusnya adalah Q sama dengan mgp kali delta T. Kemudian berikutnya adalah mengenai energi listrik. Ini sangat kita butuhkan ya. Energi listrik ini adalah besarnya usaha untuk memindahkan muatan Q dalam kolom pada beda potensial V dalam volt, sehingga W akan sama dengan Q kali V. Dimana W-nya ini dalam watt ya. Ya, materi berikutnya adalah mengenai perubahan energi. Jadi apakah energi bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain? Kita ambil contoh pada kipas angin. Ya, di dalam kipas angin ini terdapat sebuah motor listrik yang akan merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ya, karena itu ketika diberikan sumber listrik, maka kipas angin tersebut akan dapat bergerak atau berputar. Contoh berikutnya adalah mengenai setrika ya. Jadi kalau dalam setrika itu terdapat elemen yang akan bisa merubah energi listrik menjadi energi panas. Jadi ada perubahan di sini dari energi listrik menjadi energi panas. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.